Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Nah, tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan juga Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua, yaitu pantun yang berisi nasihat dan juga tentang ajaran moral. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antar budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan juga ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat? Yang pertama, ada faktor perbedaan sumber daya alam. Nah, pada faktor ini, perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian, ada faktor perbedaan kondisi kependudukan atau faktor demografis. Kondisi kependudukan ini mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Kemudian, faktor mobilitas barang dan jasa. Di sini, lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Kemudian, faktor selanjutnya adalah persebaran kegiatan ekonomi. Nah, saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi juga harus merata. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda, namun ketiga hal tersebut saling berkaitan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Lihat di sini, hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Apa contoh hak dalam warga masyarakat? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta mengembangkan kebudayaan daerah.
Ini adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Sekarang, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Berikutnya, ada mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Membantu tetangga yang terkena musibah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi, ini adalah beberapa contoh kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, apa contoh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, tanggung jawab untuk mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian, menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam, dan mengikuti kerja bakti. Nah, jadi ini semua adalah beberapa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.